seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan. Mengikut Yesus keputusanku. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Tadi saya ceritakan sebelumnya saya adalah Bani Kedar. Bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana dosanya diampuni. Tapi ternyata lain. Apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ikut ke kanan ke kiri, jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitabah itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Terus saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan.
Isa tidak mati dan tidak disalibkan. Karena yang disalibkan orang lain. Nah itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu bahwa Isa tidak mati, tidak wafat dan tidak disalibkan. Tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, yaqra'unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali menjadi Tuhan gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min al-kitab sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa Al-Masih itu anak Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkij. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu karena suruh bertanya umat Kristen, jadi saya beli buku. Tidak bertanya, saya mau belajar sendiri begitu. Akhirnya puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61. Saya pertama tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya nggak mau selesai, saya menginjil. Akhirnya Tuhan kirim di Bali 3 bulan saya. Terus waktu itu di Solo ada sekolah Alkitab yang tidak bayar. Jadi hidup mereka dari cocok tanam. Jadi saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi ternyata di dalam Al-Quran Al-Maidah dikatakan kalau ada umat Nasrani setelah perjamuan kudus makan hidangan yang dari surga terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyisanya dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia. Sebab oleh karena itu saya bertambah kuat imannya. Oh kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Nah itu puji Tuhan, setelah dibaptis saya baru diutus oleh Tuhan. Saya dipercayakan bawa firman ke Madiun, ke panti asuhan, ke Surabaya, ke Bali. Ya puji Tuhan, di Bali kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya setiap saya yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman,
itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Dan puji Tuhan, hanya setelah COVID ini saya tidak melayani lagi, cuma dengan doa. Sekarang hanya dengan doa syafaat saja. Puji Tuhan, dengan pujian dan dengan penyembahan itu merasa hadirat itu hadir, hadirat Tuhan hadir, sehingga saya bisa berbicara, bisa ada kiriman dari Bali anak-anak muda, tolong Oma doakan, ya puji Tuhan dia bisa sampai memberitakan keselamatan ke pulau-pulau. Ya puji Tuhan lah. Begitu juga yang di Bandung, ada orang yang mau jual tanah, terus ada suatu pabrik, ingin ada jemaatnya, pekerjanya 30 orang. Saya kasih buku aja, supaya dia bisa menelaah sendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi puji Tuhan, memang penderitaan juga ada. Saya pernah dipanggil. Karena waktu itu saya ngajar kepada anak-anak Kristen, tapi oleh anak Kristen diberikan kepada temannya. Akhirnya saya dipanggil, foto-foto waktu sedang menunaikan ibadah haji, diambil semua, dilihatkan. Ya saya lihat, silahkan saya memang sudah haji. Gitu. Tapi waktu diminta pulang, tidak ada yang ngaku, nggak tahu gitu. Tapi puji Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi Roh Kudus yang berbicara. Jadi saya tidak mengkristenkan kok. Saya mah mengajarkan agama Allah. Karena di dalam Al-Quran, as-sajadah, ajaran Isa Masih adalah agama Allah yang benar. Karena diperlengkapi dengan petunjuk jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang diberi hikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat dan yang dimurkai. Nah, mulai saat itu saya dipercayakan Tuhan, Pak. Sekalipun COVID, saya masih hubungan dengan orang-orang Bali, kita berdoa syafaat. Anak-anak muda yang ada persekutuan, Gunung Sion juga, minta saran bagaimana Ibu caranya supaya saya mendapatkan jiwa-jiwa. Kamu harus kasih, saya bilang. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Kamu harus ada di dalam hati kamu dan kamu harus menjadi prajurit upahan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan sampai sekarang ya saya masih hubungan dengan yang di Bali, dengan yang di Bandung, maupun yang di Surabaya. Ya ada orang Nasrani mau menikah dengan wanitanya dari Muslim. Saya datangin orang tuanya, saya pakai Al-Quran Pak dari dulu. Akhirnya puji Tuhan, ibunya, neneknya waktu menikah di Bali itu pada datang. Saya puji Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya semua keluarganya terima Yesus. Itulah keajaiban, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada mereka melalui saya. Terus saya kalau ada yang sakit juga, saya ya bilang begini aja, percaya aja Yesus wafat dan dibangkitkan. Percaya bahwa Yesus itu tabib di atas segala tabib. Bisa menyembuhkan, bisa menyelamatkan. Isa Al-Masih saya bilangnya, bukan Yesus. Kalau ke Bani Kedar saya bilangnya. Tapi saya sambil tunjukkan Al-Quran. Kalau Alkitab nanti dikira mau mengkristenkan. Jadi mereka itu mengenal Yesus dari Taurat dan Injil, ada yang dari Al-Quran. Ya itulah Pak, saya mengucap syukur sekali.
Saya mengucap syukur sekali, sekalipun sudah tua 81, diberi kesehatan, Pak. Oh, pernah jatuh, yaitu pernah jatuh, dokter harus operasi. Sampai saya di Solo ada pijat, di Surabaya ada pijat. Tapi pijatnya bukan seluruh tubuh, hanya saraf-saraf. Saya ikuti terus sampai pindah ke Surabaya. Terus Surabaya sudah pindah ke tempat lain lagi. Saya percaya saya sudah sembuh. Puji Tuhan, sekarang saya bisa jalan, Pak. Tadinya kalau berjalan, kaki itu, betis itu kejang. Dari jari-jari sampai betis kejang. Karena tulang di belakang ini harus dioperasi. Sejak di Pertamina, tidak sembuh sekalipun sudah di pijat, oleh tukang pijat, tapi tukang pijat biasa rupanya jadinya enggak. Puji Tuhan, Pak, sampai sekarang saya bisa hanya dengan berdoa, Pak. Karena sudah tua, anak-anak bilang, Bu, jangan pergi-pergian ya. Sekalipun ibu sudah suntik vaksin, namanya ibu, nanti jangan sampai terkena begitu. Jadi saya puji Tuhan dipercayakan menjadi pendoa syafaat. Jadi hubungan saya ke Surabaya masih, yang sudah pindah dari Surabaya, sekarang ada di Jawa Barat, orang Batak itu seperti dengan saudara. Jadi yang di Bandung juga seperti dengan anak. Sampai menikah begitu sekeluarga, tadinya tidak disetujui oleh keluarganya. Puji Tuhan, sekarang semuanya baik-baik. Anak-anak John juga terima Yesus semua. Kalau anak saya, laki-laki 3, puji Tuhan. Cuma yang meninggal 1, yang pertama. Puji Tuhan, terus yang sekarang anak laki-laki 2 sudah terima Yesus. Dan waktu itu, waktu ke Bali pelayanan, main gitar, terus mendoakan. Ya, puji Tuhan lah. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga kesaksian ini juga Tuhan bisa membawa orang-orang diselamatkan. Bisa orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat, karena itu ada di Al-Quran, yaitu Al-Quran Keluaran Departemen Agama, penerbitnya dari Surabaya, CP Jaya Sakti. Sekian kesaksian saya, semoga menjadi berkat